Selama lebih dari 1 abad, jalur Gaza menjadi lokasi kerusuhan politik dan konflik bersenjata saat Zionis dan nasionalis Arab berebut kendali atas tanah yang diklaim keduanya. Konflik-konflik ini berakar dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika munculnya Zionisme di Gaza menyebabkan meningkatnya migrasi Yahudi ke Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Dengan ketegangan yang meningkat, migran Yahudi mendapat dukungan Barat untuk membentuk tanah air nasional Yudaisme di Gaza. Usai Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan membagi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Lalu Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada Mei 1948. Tentara-tentara Arab di sekitarnya yang sebelumnya telah mengklaim tanah ini sebelum berdirinya Israel, kemudian menyerang. Israel berhasil bertahan dan kemudian merebut wilayah tambahan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Arab Israel. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina menjadi terlantar. Terlebih lagi ketika Israel menduduki jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan tepi barat setelah Perang 1948 berakhir. Setelah konflik-konflik tersebut diselesaikan, penyelesaian permanen yang sesuai bagi negara Yahudi dan Arab tidak pernah tercapai. Pada 2007, kelompok militan Hamas kembali menguasai jalur Gaza. Karena itu, Israel dibantu Mesir memblokade wilayah tersebut yang memicu beberapa konflik bersenjata di Gaza. Di dunia modern, dan disinilah kita berada saat ini dalam perang terbaru dan terbesar yang pernah dialami Gaza sejak tahun 1948, yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Perang Gaza saat ini telah menjadi konflik yang menghancurkan dan mematikan yang memaksa para pengungsi Palestina keluar dari wilayah tersebut dan mengubah wajah Gaza untuk masa mendatang. Kini, nasib wilayah itu di ujung tanduk. Dalam video hari ini, kita akan membahas peristiwa dan pertempuran dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza, melihat bagaimana konflik ini dimulai dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Selamat datang di Wars of the World. Jalur Gaza telah dikuasai oleh kelompok militan Islamis Hamas sejak mereka mengambil alih pada tahun 2007 dan blokade yang diberlakukan oleh Mesir dan Israel sebagai akibatnya telah menghancurkan perekonomian Palestina. Sementara pejabat Israel menggambarkan blokade tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan perbatasan mereka, organisasi hak asasi internasional telah menyuarakan kekhawatiran bahwa blokade itu digunakan sebagai semacam hukuman. Blokade tersebut telah menyebabkan serangkaian konflik bersenjata, termasuk 4 perang resmi yang terjadi dari tahun 2008 hingga 2009. Hal ini juga terjadi lagi pada 2012, 2014, dan 2021. Perang tahun 2023 adalah konflik terbaru di wilayah yang sangat bermusuhan secara politik ini, tanpa solusi jelas di depan mata. Konflik-konflik tambahan ini telah memperburuk situasi bagi warga Palestina yang tidak ingin terlibat dalam konflik lagi karena krisis kemanusiaan di negara mereka yang semakin memburuk. Namun, Hamas telah mulai membuat rencana untuk melakukan invasi. Perang Gaza 2023 secara resmi dimulai pada 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mendadak berskala besar ke Israel dari posisi mereka di jalur Gaza. Dalam operasi yang kemudian dikenal sebagai Operasi Banjir Al-Aqsa, Hamas meluncurkan rentetan besar antara 3.000 hingga 5.000 roket yang diarahkan ke wilayah selatan dan tengah Israel. Roket-roket itu menghantam Israel dalam 20 menit tetapi hanya 5 orang tewas. Sementara itu, militan Hamas mulai memasuki negara itu lewat perbatasan. Dengan segala jenis kendaraan, mulai dari para layang, truk, hingga speedboat, para militan ini membunuh jauh lebih banyak orang dibandingkan roket mereka. Para pria di darat perlahan memasuki permukiman Israel atau kibbutzim, membakar gedung dan menyandera orang.
Di dekat Raim, sekitar 325 warga sipil dibantai atau disandera oleh militan Hamas yang dilaporkan melakukan penyiksaan terhadap para sandera mereka. Saat Israel memasuki keadaan darurat, pemerintah mereka yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu mendapat sorotan karena gagal mencegah pejuang Hamas saat mereka mulai menyerbu. Militer tidak meningkatkan tingkat siaga saat pergerakan Hamas ke perbatasan pertama kali terdeteksi. Pada hari-hari sebelum serangan, para pemimpin politik juga tidak diberitahu bahwa kemungkinan perang sudah di depan mata. Jika alarm berbunyi, mereka mungkin bisa menghindari pembantaian warga sipil dan eskalasi perang. Pejabat Hamas menyatakan serangan itu adalah upaya terencana untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap Israel di rakyat Palestina dengan tujuan menciptakan keadaan perang permanen. Warga Palestina sebenarnya tidak menginginkan konflik. Pergumulan yang sudah ada sebelumnya di negara mereka membuat mereka sama sekali tidak siap untuk terlibat dalam perang besar lainnya. Setelah merasakan dampak dari perang-perang yang terjadi selama beberapa dekade terakhir, pasukan pertahanan Israel memimpin serangan balasan terhadap Hamas hanya beberapa jam setelah para militan melakukan invasi. Dilaporkan mereka kesulitan untuk menentukan lokasi mana yang telah diserang oleh Hamas dan mana yang hanya ditempati oleh warga sipil serta pasukan mereka sendiri. Perdana Menteri Netanyahu tampil di televisi sore itu untuk memberitahu rakyat Israel bahwa mereka benar-benar sedang berperang, menyebut kota Gaza sebagai kota kejahatan. Sementara Israel Defense Forces mengumumkan status siaga perang, perusahaan listrik Israel yang memasok listrik ke sebagian besar Gaza memutus pasokan listrik ke Palestina, membuat sebagian besar warganya berada dalam kegelapan. Di antara unit pertama yang dikerahkan dekat perbatasan adalah penjaga kontraterorisme Yamam yang didampingi oleh 4 divisi baru. Reservis militer Israel ditempatkan di tepi barat dan di sepanjang perbatasan Israel dengan Suriah dan Lebanon. Warga Israel yang tinggal dalam radius 80 km atau 50 mil dari Gaza ditempatkan dalam keadaan darurat dan diinstruksikan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan. Sementara bandara utama Israel tetap dibuka, banyak penerbangan dibatalkan karena jalan-jalan di sekitar Gaza dan Tel Aviv ditutup. Saat Israel berencana menginvasi jalur Gaza untuk merebut kendali dari Hamas, kelompok itu menawarkan membebaskan semua sandera jika Israel Defense Forces mau mempertimbangkan ulang serangannya. Pada akhirnya mereka menolak. Serangan udara pun dimulai, dilakukan oleh Angkatan Udara Israel. Dalam 20 hari pertama perang, rata-rata 350 warga Palestina tewas 24 jam. Dalam beberapa hari pertama perang, Israel memblokir masuknya makanan dan bahan bakar ke Palestina, yang oleh kelompok pengawas nirlaba Human Rights Watch digambarkan sebagai kutipan ajakan untuk melakukan kejahatan perang. Upaya ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Gallant yang akhirnya mengurangi tekanan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel Defense Forces untuk mengakhiri pengepungan. Pada tanggal 13 Oktober, Israel Defense Forces memerintahkan evakuasi warga kota Gaza, namun Hamas meminta penduduk menolak perintah tersebut. Para pengungsi mulai melarikan diri ke selatan, tetapi 70 orang tewas ketika sebuah ledakan terjadi di salah satu jalur yang seharusnya aman. Sepanjang bulan Oktober, pengeboman Israel di Gaza terus berlangsung. Mereka menargetkan kota Gaza itu sendiri, di mana banyak warga sipil masih tinggal di dalamnya. Yang paling menonjol, ratusan warga Palestina tewas ketika sebuah bom meledak di Rumah Sakit Baptis Al-Ali Arabi. Israel Defense Forces membantah terlibat dalam pengeboman ini dan mengklaim ledakan terjadi akibat roket gagal yang diluncurkan kelompok jihadis Palestina. Namun, mereka juga membantah keterlibatan apapun. Pada tanggal 27 Oktober, Israel mulai mengumpulkan sekitar 100.000 tentara untuk melancarkan invasi darat ke Gaza Utara. Sementara pasukan ini bersiap untuk menyerang, serangan udara tambahan di sekitar rumah sakit Palestina terus menewaskan ribuan orang. Lebih dari 100 warga sipil Palestina juga akan tewas pada akhir Oktober ketika pasukan Israel mengebom sebuah gedung apartemen besar di Gaza Tengah.
Keesokan harinya, pengungsi Palestina pertama meninggalkan Gaza menuju Mesir. Mereka terdiri dari 500 orang, banyak di antaranya mengalami luka serius. Gencatan senjata pertama terjadi pada akhir November yang dimediasi dengan dukungan dari Qatar, dan beberapa sandera dibebaskan dari kedua belah pihak. Pada tanggal 24 November, pertempuran aktif telah dihentikan, tetapi baik Hamas maupun Israel saling menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata. Pada tanggal 1 Desember, gencatan senjata telah berakhir, dan tak lama kemudian suara ledakan dan tembakan kembali terdengar menggema di seluruh kota Gaza. Sementara pasukan pertahanan Israel Defense Forces terus-menerus membombardir kota Gaza, mereka menghadapi perlawanan. 21 tentara Israel tewas ketika militan Palestina menembakkan roket propelled grenade ke sebuah tank Israel Defense Forces yang kemudian menyebabkan bangunan-bangunan rusak di sekitar lokasi ledakan runtuh. Hari ini menjadi hari paling mematikan bagi Israel selama perang. Israel Defense Forces terus menyerang kota Gaza sepanjang bulan Januari dengan banyak korban sipil yang membuat khawatir organisasi hak asasi manusia dan para komentator internasional. Namun pada Februari 2024 Israel mengalihkan perhatian mereka ke lokasi lain. Rafah yang terletak di jalur Gaza bagian selatan berada sekitar 30 km atau 19 mil barat daya kota Gaza. Banyak warga Palestina yang terusir melarikan diri ke sini dari wilayah utara. Pada saat Israel berencana mengambil alih Rafah, sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina ditemukan berada di sini, sekitar 70% dari total populasi Gaza. Fase awal serangan Rafah dimulai dengan kampanye pengeboman dan operasi penyelamatan sandera saat pasukan Israel Defense Forces berusaha membebaskan tahanan yang telah ditangkap oleh Hamas. Seiring meningkatnya kehadiran Israel di pinggiran kota, Israel Defense Forces mulai memutus pasokan makanan dan bantuan yang ditujukan untuk para pengungsi di Rafah, dan mereka membunuh atau melukai ratusan orang saat para pengungsi berusaha menyerbu truk-truk yang datang untuk mendapatkan bantuan. Serangan ini menewaskan beberapa pekerja bantuan World Central Kitchen dalam serangan udara Israel pada 1 April 2024. Hal ini menyebabkan beberapa penyedia bantuan menarik diri dari Gaza, sehingga rakyat Palestina berada dalam situasi yang semakin genting. Sementara hal ini terjadi, Israel Defense Forces sedang bersiap untuk melakukan serangan besar-besaran ke Rafah. Sebelum serangan tersebut, Israel telah membangun jalan baru yang membentang dari timur ke barat Gaza dengan tujuan untuk memobilisasi pasukan mereka dan menghubungkan posisi-posisi Israel Defense Forces. Pada tanggal 7 April, pasukan Israel Defense Forces mulai mundur dari kota Gaza itu sendiri, dan warga Palestina yang mengungsi di Rafah mulai kembali ke rumah mereka sekarang. Desas-desus tentang serangan ke Rafah mulai beredar yang semakin memburuk ketika Israel mulai meningkatkan serangan udara ke kota tersebut. Pada akhir April, Israel mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran ke Rafah dan mulai memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke daerah pertanian Al-Mawasi. Meskipun Mesir dan Qatar berusaha mengatur gencatan senjata lagi, Israel tetap melanjutkan rencananya untuk menyerang Rafah. Pasukan pertahanan Israel mulai berkumpul di pinggiran kota pada 31 Mei 2024 dan mengambil alih kendali atas perbatasan Rafah keesokan harinya, menutup semua jalur pelarian mudah ke Mesir. Ratusan ribu warga Palestina mulai melarikan diri dari Rafah saat pasukan pertahanan Israel terus menyerang sekolah-sekolah dan kamp pengungsi di pinggiran kota. Dalam satu serangan di kamp pengungsi Nusairat pada 8 Juni, 4 sandera Israel berhasil diselamatkan dan 274 warga Palestina tewas. Hal ini diikuti dengan invasi ke lingkungan Al-Shuyayyah dan serangan terhadap 21 sekolah tambahan. Serangan di Rafah diikuti oleh serangan Israel ke Khan Yunis, kota lain di wilayah selatan jalur Gaza, dari mana banyak warga Palestina juga sebelumnya telah mengungsi. Serangan dimulai pada 22 Juli 2024 dan menyebabkan 73 warga Palestina kehilangan nyawa pada hari itu saja.
Sebagian besar wilayah Khan Yunis hancur dalam invasi tersebut, terutama Masjid Agung yang mengalami kerusakan parah. Israel Defense Forces mengklaim telah membunuh lebih dari 250 militan Palestina selama serangan selama sebulan di Khan Yunis dan akhirnya mundur pada akhir Agustus melintasi Gaza Selatan. Selama Agustus dan awal September, Israel Defense Forces mengumumkan kematian lebih dari 200 militan tambahan di Tel Al-Sultan dan melancarkan serangkaian serangan rudal ke sebuah kamp kecil di Al-Mawasi yang menewaskan hingga 40 warga Palestina. Dengan beberapa wilayah yang sebelumnya milik Palestina di Gaza Selatan kini berada di bawah kendali Israel, langkah berikutnya Israel Defense Forces adalah melanjutkan invasi ke arah utara, melancarkan serangkaian serangan udara dan serangan darat untuk sisa tahun 2024. Oktober dimulai dengan serangan udara lanjutan yang secara khusus menghancurkan Masjid Syuhada Al-Aqsa di kota Deir el-Bala. Pada bulan yang sama, serangan di sekolah Rufaida yang dijadikan tempat penampungan di kota itu menewaskan 28 warga Palestina dan melukai 54 orang. Pada tanggal 16 Oktober, pasukan Israel Defense Forces di darat mencegat dan menewaskan Yahya Sinwar, seorang pemimpin Hamas terkemuka dalam baku tembak mematikan di kamp pengungsi Tal Al-Sultan. Pada saat yang sama, ketika mereka membunuh Sinwar, mereka tidak tahu bahwa itu adalah dia. Dia kemudian diidentifikasi melalui catatan gigi setelah berita kematian Sinwar muncul. Joe Biden kembali turun tangan untuk mendesak Israel mengakhiri perang tersebut. Namun, pertempuran tetap berlanjut saat Israel Defense Forces melancarkan kampanye di Gaza Tengah dan Utara. Mereka menargetkan Jabalia sekitar 4 km atau 2,5 mil di utara kota Gaza. Pasukan Israel akan tetap berada di sini selama sebagian besar bulan Oktober, di mana serangan udara yang konsisten menewaskan ratusan orang. Pada akhir tahun, bentrokan di Jabalia menyebabkan 10 anggota Hamas dan 3 tentara Israel Defense Forces kehilangan nyawa karena keduanya menjadi target dalam kampanye yang sangat terencana. Pada pertengahan Oktober, tank-tank dikerahkan untuk mengepung Jabalia dan saat Israel Defense Forces semakin masuk ke wilayah Palestina, pengiriman bantuan mencapai titik terendah sepanjang masa. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan peringatan bahwa seluruh penduduk Gaza Utara berada dalam risiko kematian yang segera akibat penyakit, kelaparan, dan kekerasan sebagai akibatnya. Sementara penembakan di Jabalia terus berlangsung, Israel Defense Forces terus mengeluarkan perintah evakuasi kepada mereka yang tinggal di dalam kota dan jumlah korban terus bertambah. Di antara mereka terdapat pekerja bantuan tambahan. Pada pertengahan hingga akhir Oktober, pasukan Israel Defense Forces bergerak lebih jauh ke utara dengan tujuan memperketat pengepungan mereka di Gaza Utara. Truk bantuan yang menuju ke utara dicegat, gedung-gedung sipil dibombardir, dan warga sipil diculik. Target utama penculikan ini adalah laki-laki dan anak laki-laki. Pada saat ini, Israel Defense Forces diduga telah mengubah jalur Gaza Utara menjadi zona militer dan menyatakan bahwa siapapun yang berada di area tersebut, termasuk mereka yang telah mereka culik, adalah militan. Pada awal November, Brigadir Jenderal Itzik Cohen dari Israel Defense Forces mengumumkan kepada para jurnalis bahwa tidak ada lagi warga sipil yang tersisa di jalur Gaza Utara atau setidaknya menurut definisi mereka, dan bahwa tidak ada niat untuk mengizinkan penduduknya kembali. Saat tahun 2024 berganti menjadi 2025 pada bulan Januari, Qatar kembali menjadi mediator gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas. Hamas telah setuju untuk membebaskan beberapa sandera dengan imbalan kembalinya para pejuang mereka sendiri yang telah ditahan di penjara-penjara Israel dengan selamat. Di antara mereka yang dikembalikan ke Israel adalah Liri Albak, seorang tentara Israel Defense Forces yang telah diculik oleh militan Hamas di permukiman Nahal Oz selama invasi awal tahun 2023. Selama masa penahanannya, dia mengalami perlakuan fisik yang sangat keras dari para militan. Dan meskipun sekarang dia telah kembali bertugas di militer, dia juga menjadi advokat publik untuk pembebasan sandera lainnya.
Meskipun sayangnya rakyat Palestina yang harus menghadapi dampak paling berat dari invasi Israel, Defense Forces Hamas dikenal sangat kejam terhadap mereka yang berada dalam tawanan mereka. Dengan gencatan senjata kedua yang sekarang berlaku, ribuan warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Meskipun ada kesepakatan, Hamas menuduh Israel Defense Forces melanggar ketentuan gencatan senjata dan menahan pembebasan beberapa sandera Israel hingga pertengahan Februari. Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih Donald Trump mengancam akan memulai kembali perang jika Hamas tidak mematuhi. Dan mereka pun melakukannya, membebaskan beberapa sandera. Pada 13 Februari, Hamas menyerahkan 6 sandera lagi kepada Israel Defense Forces pada 22 Februari dan meminta pengembalian 600 warga Palestina yang ditangkap. Namun Netanyahu menolak dengan menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan sandera digunakan untuk tujuan propaganda. Pada 25 Februari, sebuah kesepakatan tercapai dan ratusan warga Palestina dikembalikan ke Gaza tanpa pertunjukan publik atau upacara apapun. Gencatan senjata dijadwalkan berakhir pada 1 Maret. Israel telah meminta perpanjangan untuk menukar semua sandera yang tersisa, tetapi Hamas menolak. Perang sebenarnya bisa berakhir di sini karena pembicaraan sedang berlangsung untuk kemungkinan Israel Defense Forces mundur dari Gaza, tetapi sayangnya hal itu tidak pernah terjadi. Israel juga ingin memperpanjang gencatan senjata agar mencakup periode Ramadan dan Paskah untuk umat Muslim dan Yahudi dengan pertukaran sandera yang sudah meninggal maupun yang masih hidup selama waktu tersebut. Namun, Hamas khawatir Israel melanggar gencatan senjata jika tidak segera dipermanenkan. Israel dapat melanjutkan perang kapan saja hingga menuju gencatan senjata permanen sesuai ketentuan mereka. Dan karena itu, perjanjian keseluruhan ditolak. Pada tanggal 18 Maret, pertempuran kembali dimulai. Serangan mendadak dari Israel menyebabkan serangan udara mengguyur Gaza di mana 400 warga Palestina kehilangan nyawa mereka. Serangan-serangan ini juga menewaskan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan Palestina, termasuk Issam Al-Da'alis yang pada dasarnya bekerja dalam posisi yang setara dengan Perdana Menteri negara tersebut. Yang juga tewas dalam serangan udara ini adalah Mahmoud Abu Waftah, Wakil Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Jalur Gaza, dan Bajat Abu Sultan, Kepala Keamanan Internasional. Selain kematian-kematian ini, beberapa anggota biro politik juga tewas dalam serangan tersebut. Begitu juga Mohammed Al-Batran, Komandan Unit Artileri Komite Perlawanan Rakyat Palestina. Saat pertempuran mulai kembali terjadi di sebagian besar wilayah Gaza, Israel Defense Forces mulai menargetkan rumah sakit dan kantor-kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa serta melepaskan tembakan ke kendaraan kemanusiaan yang kembali mengangkut bantuan untuk warga Palestina di wilayah utara. Hamas pada titik ini mulai menghadapi perlawanan massal dari ribuan warga Palestina di seluruh Gaza yang menuntut mereka mengakhiri perang dan melepaskan kekuasaan mereka atas jalur Gaza. Warga Palestina ini telah lelah dengan bertahun-tahun konflik yang telah meluluhlantakkan negara mereka serta kebebasan berbicara mereka yang ditekan ketika ingin menyuarakan pendapat tentang perang. Namun demikian, perang itu sayangnya tetap berlanjut. Pada awal April, pesawat-pesawat Israel membombardir gedung-gedung sipil di Syuyaiya dan Rafah kembali dikepung oleh kendaraan militer Israel. Sepanjang bulan April, Israel Defense Forces memperketat cengkeramannya di Gaza sebelum gencatan senjata dan terus menyerang gedung-gedung tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit. Pada awal Mei 2025, pejabat Israel mulai menjalankan rencana mereka untuk memperluas serangan ke Gaza dengan kota Gaza menjadi target utama mereka. Mereka mulai mengumpulkan kembali pasukan cadangan militer, sementara serangan udara terus-menerus membuat hidup hampir mustahil bagi warga Palestina di Gaza. Pada tanggal 16 Mei, operasi kereta Gideon telah diumumkan. Pada dasarnya, ini adalah rencana Israel untuk mengambil alih seluruh jalur Gaza, meskipun ada ancaman sanksi dari beberapa sekutu internasional terdekat negara itu.
Israel memulai dengan melancarkan serangan udara ke sekolah Fahmi Al-Jaujawi di kawasan darat barat laut kota Gaza. Serangan ini menewaskan 36 orang dan melukai 55 lainnya. Menjelang akhir Mei, sebuah kelompok perlawanan baru telah terbentuk di Gaza, yaitu pasukan populer yang beroperasi di bawah klan Abu Shabab. Klan Abu Shabab secara aktif menentang Hamas, dan meskipun diduga beroperasi dengan agenda Islamis, sebenarnya mereka didukung oleh Israel. Tuduhan terus berdatangan bahwa pasukan populer didanai dan dipersenjatai oleh tidak lain dari Netanyahu sendiri. Kekhawatiran kemanusiaan lebih lanjut muncul pada tanggal 27 Mei ketika Yayasan Kemanusiaan Gaza mencoba mengirimkan bantuan ke Tel Al-Sultan. Warga Palestina yang sangat membutuhkan makanan dan medis mulai berkerumun. Pasukan Israel Defense Forces yang ditempatkan di pusat distribusi bantuan di kota mulai melepaskan tembakan ke arah kerumunan, menewaskan 10 orang yang hanya mencari bantuan dan melukai 62 orang lainnya. Hal ini memicu serangkaian serangan terhadap pencari bantuan Palestina di seluruh Gaza dan diperkirakan 2.500 orang lagi kehilangan nyawa dengan 19.000 lainnya terluka. Saat Israel Defense Forces melepaskan tembakan ke arah kerumunan, kejadian ini terus berlangsung hingga yang terbaru pada 9 Oktober 2025. Tepat sebelum Israel Defense Forces mencoba melakukan serangan ke kota Gaza, mereka memasuki Deir el-Bala dan mengeluarkan perintah evakuasi pada 20 Juli 2025. Kota ini sebelumnya mendapat perhatian yang relatif sedikit dari pasukan darat Israel Defense Forces sejak awal perang saat ini, namun kemudian didatangi oleh tentara Israel beserta kendaraan mereka. Keesokan harinya, rentetan serangan udara diluncurkan ke kota tersebut, sementara para tentara perlahan mengepungnya, memutus bantuan dan memulai pengepungan lagi. Meski dikecam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekutu Internasional, pasukan Israel tetap diizinkan menduduki kota Gaza pada awal Agustus 2025. Saat rencana mengumpulkan pasukan cadangan dijalankan, Norwegia mengancam menghentikan investasi dana kekayaan negaranya ke Israel, sementara pejabat Jerman menyatakan akan berhenti menyetujui ekspor senjata ke Israel. Namun, 60.000 pasukan cadangan Israel Defense Forces berhasil dikumpulkan pada 20 Agustus, sementara serangan udara mulai menghantam gedung di Gaza Selatan. Sekali lagi, antara tanggal 5 hingga 8 September 2025 serangan udara ini mencapai kota Gaza sendiri, menghancurkan serangkaian gedung pencakar langit di pusat kota. Militan Hamas membalas dengan menempatkan bahan peledak pada sebuah tank Israel, menewaskan 4 tentara Israel Defense Forces di dalamnya. Keesokan harinya, perintah resmi untuk mengevakuasi kota Gaza dikeluarkan dan serangan penuh pun dilancarkan dengan kendaraan lapis baja dan pasukan infanteri memasuki kota dari wilayah sekitarnya. Pada tanggal 23 September 2025 saat serangan udara terus menggempur kota Gaza, Israel Defense Forces mengumumkan bahwa mereka telah sepenuhnya mengepung wilayah tersebut dan telah menduduki beberapa area perkotaan serta pesisir di sekitarnya. Lebih dari setengah kota Gaza berada di bawah kendali Israel pada tanggal 27 September. Serangan-serangan tersebut terus berlanjut hingga tanggal 4 Oktober ketika Netanyahu sendiri menghentikan ofensif tersebut sebagai tanggapan atas proposal gencatan senjata ketiga. Inilah situasi kita saat ini dalam masa gencatan senjata yang tidak pasti dan rapuh yang bisa saja pecah kapan saja. Gencatan senjata ketiga dan yang terbaru muncul setelah Donald Trump mengajukan rencana perdamaian 20 poin. Pemerintah Amerika Serikat telah mengusulkan agar semua sandera di Gaza dibebaskan dan perang harus diakhiri secara resmi. Rencana itu juga menyebut Israel harus mundur dari jalur Gaza dan Hamas harus dilucuti senjatanya. Selain itu, sebuah pemerintahan transisi sementara telah diusulkan untuk membawa Gaza menuju kemungkinan era perdamaian. Israel telah menerima kesepakatan dan negara Arab mendesak Hamas ikut menerimanya. Para militan kemudian setuju untuk membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang serta mencabut pemerintahan mereka di jalur Gaza.
Namun mereka belum siap untuk mengakhiri negosiasi. Israel telah beralih dari sikap ofensif ke sikap defensif pada awal Oktober, dan setelah negosiasi tambahan dilakukan, kesepakatan untuk tahap 1 dari rencana perdamaian Trump telah dicapai dengan Hamas. Saat Israel mulai mundur ke garis penempatan yang telah disepakati sebelumnya di Gaza, Hamas diperintahkan untuk membebaskan 48 sandera Israel yang tersisa dalam waktu 72 jam. 20 dari sandera ini masih hidup pada saat pertukaran dilakukan dan semuanya kembali dengan selamat ke Israel. Sementara itu, Israel Defense Forces mengembalikan lebih dari 1.700 warga Palestina ke Gaza yang telah ditahan tanpa dakwaan, serta 250 orang lagi yang telah didakwa melakukan kejahatan di Israel. Menurut laporan, bantuan mulai diberikan lagi kepada yang membutuhkan di Gaza Utara, dan wilayah itu tampaknya baru dihuni kembali oleh warga yang sebelumnya mengungsi akibat invasi Israel Defense Forces. Perdamaian di Gaza sulit dicapai secara historis dan pertempuran masih berlangsung di wilayah itu. Pada 19 Oktober, 2 tentara Israel tewas di Rafah. Sementara Hamas membantah keterlibatan apapun, Israel meyakini bahwa para militanlah yang harus disalahkan. Kekhawatiran muncul bahwa Hamas bersedia melanggar potensi perjanjian damai dan Israel melanjutkan pemboman di Gaza sebagai balasan atas pembunuhan tersebut. Sekitar 29 warga Palestina diperkirakan tewas dalam kejadian itu. Kemudian pada tanggal 28 Oktober, seorang pejabat Israel Defense Forces lainnya mengklaim bahwa pasukannya kembali ditembaki di Rafah. Seorang tentara Israel tewas dalam baku tembak yang terjadi setelahnya, dan Hamas kembali membantah bertanggung jawab. Netanyahu menanggapi dengan serangan tambahan, dan serangan Israel berikutnya menewaskan setidaknya 104 orang di seluruh Gaza. Sejak gencatan senjata ketiga diberlakukan, Israel diyakini telah meratakan lebih dari 1.500 bangunan di seluruh jalur Gaza. Perang yang sedang berlangsung terus menjadi bencana bagi rakyat jalur Gaza hingga 19 November 2025. Kementerian Kesehatan Gaza dan Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim bahwa lebih dari 72.500 orang telah tewas dalam konflik ini sejak serangan awal pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 70.000 korban jiwa ini diyakini adalah warga Palestina, dengan sekitar 70 hingga 83% diantaranya merupakan warga sipil. Sebanyak 248 jurnalis telah terbunuh selama konflik berlangsung. Begitu juga dengan 120 akademisi dan lebih dari 220 pekerja kemanusiaan. Perang ini telah terbukti menjadi krisis kemanusiaan besar di jalur Gaza, dengan kondisi mirip kelaparan yang muncul di beberapa wilayah sejak akhir 2024. Blokade yang telah diberlakukan sejak sebelum perang dimulai terus menimbulkan masalah bagi warga Palestina sepanjang konflik, dan negara tersebut terus mengalami kekurangan dalam segala hal, mulai dari makanan dan air hingga bahan bakar dan obat-obatan. Pasokan listrik rumah sakit dan pabrik desalinasi telah terdampak akibat pemutusan aliran listrik ke wilayah tersebut, yang mengakibatkan banyak kematian warga sipil yang sebenarnya bisa dihindari. Pada Juli 2024 diperkirakan hanya sekitar 4,74 liter air minum yang tersedia per orang per hari. Itu kurang dari sepertiga jumlah yang direkomendasikan untuk keadaan darurat. Di atas semua itu, orang-orang di Gaza harus hidup dengan serangan udara yang terus-menerus dalam konflik yang sangat sulit, dengan hanya perjanjian damai yang rapuh di depan mata. Kota-kota di Gaza juga mengalami kerusakan besar-besaran. Kerusakan bangunan telah melampaui tingkat yang dialami kota-kota seperti London dan Dresden pada Perang Dunia Kedua, dan banyak layanan vital, rumah sakit, sekolah, pasar, pabrik, serta bangunan tempat tinggal telah hancur seiring serangan udara yang terus berlangsung. Peneliti dari Universitas Negeri Oregon dan Universitas Kota New York telah memperkirakan bahwa antara 50 hingga 62% dari seluruh bangunan di jalur Gaza telah rusak atau hancur total. Sejak perang saat ini dimulai dan angka ini terus meningkat,
Kita berpijak di tanah yang tidak stabil saat membahas perang di Gaza. Negosiasi di Israel, Palestina, dan di luar itu telah dimulai mengenai pelaksanaan tahap selanjutnya dari rencana perdamaian Trump. Namun pelanggaran dari Israel Defense Forces maupun Hamas mengancam keabsahannya di masa gencatan senjata yang penuh ketidakpastian ini. Kita terus menyaksikan pertukaran dan hilangnya nyawa manusia saat sandera dikembalikan dan serangan terus berlanjut. Meskipun bahaya dan kekejaman yang dilakukan oleh Hamas tidak bisa diremehkan, Israel Defense Forces juga menjadi ancaman yang menakutkan bagi warga sipil tak berdosa di Gaza yang banyak diantaranya tidak akan pernah pulih saat 2025 menjadi 2026. Kita hanya bisa berharap rencana perdamaian ini berhasil dan pemimpin Hamas yang tersisa menerima gencatan senjata dengan bijak. Kami mendoakan semua yang terdampak perang ini. Semoga konflik ini segera berakhir dengan damai dan dapat diterima oleh semua pihak. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan beri suka atau komentar. Semua konten kami, mulai dari riset dan penulisan naskah hingga editing dan narasi, sepenuhnya dikerjakan oleh manusia tanpa menggunakan AI. Dukung channel kami dengan berlangganan atau aktifkan ikon lonceng agar mendapat notifikasi saat video Wars of the World terbaru dirilis. Terima kasih telah menonton.